Baik, anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pramuka. Hari ini pertemuan ketiga di Gerakan Pramuka. Baiklah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih diberi kesempatan untuk bertemu pada hari Sabtu ini untuk bersama-sama kita mendengarkan materi pramuka. Materi pramuka pada hari ini yaitu tentang sejarah kepramukaan di Indonesia. Tentunya anak sekalian, 2 kali pertemuan yang kemarin, 2 minggu yang lalu, saya harapkan kalian sudah memasukkan semua tugas-tugasnya di classroom ya. Ya, saya sudah periksa juga. Masih ada juga yang belum sih. Ya, yang tugasnya masuk belum. Mungkin karena terkendala masalah kuota dan sebagainya. Tapi insya Allah mungkin di depan kita akan kementerian akan memberikan bantuan kuota. Kalau 133 kuota belajar. Nah, ya, jadi yang belum terdaftar nomor HP-nya yang kemarin yang disuruh kumpul sama wali kelasnya itu tanggung jawab kalian lah, kenapa tidak menyetornya nomor HP kalian. Baik, anak sekalian, sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe channel kita ya, SMK 6 ini, supaya dia tetap maju ke depan dan membantu pemeliharaan untuk channel kita ini sehingga dia bisa lebih bagus lagi di masa yang akan datang. Karena ini channel kita bersama, bukan channel saya ya, tapi channel SMK 6, khusus untuk SMK 6. Baik mas kalian, materi kita saya share dulu. Jadi materi kita ya, sejarah kepramukaan di Indonesia. Perlu kalian tahu bahwa ini adalah kelanjutan dari sejarah kepanduan sedunia ya. Minggu kemarin, ini kelanjutannya sekarang. Pendidikan kepramukaan di Indonesia itu juga merupakan salah satu pendidikan atau dari integral dari pendidikan secara keseluruhan. Dan tidak lepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Jadi gerakan pramuka itu lahir dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dan itu tidak boleh dilupakan, ya, tidak boleh dilupakan. Seperti itu ya. Jadi anak-anakku sekalian, marilah kita menghargai pahlawan kita. Kemarin waktu hari Selasa kita memperingati upacara Hari Proklamasi, marilah kita mengenang arwah para pejuang kita yang telah membebaskan Indonesia dari para penjajah, ya. Kita alhamdulillah nikmat yang kita rasakan sekarang ini, ya, nikmat keamanan. Ya, jangan kalian merasa bahwa kita belum merdeka. Kita sudah merdeka, ini sudah 76 tahun kita merdeka ini. Ya. Banyak sekali nikmat yang bisa kita rasakan pada saat ini. Kalian dari rumah ke sekolah tanpa ada hambatan, ya, naik kendaraan tiap hari, bahkan berganti kendaraan, gonta-ganti kendaraan, ya, PT maksudnya. Itu aman, kalian sampai di sekolah, pulang pergi, naik motor kiri kanan, pergi belanja di warung, tanpa ada yang mengganggu. Kalau zaman dahulu tuh orang kemana-mana, sangat berhati-hati ya, jangan sampai kita tertangkap sama ini Belanda ataukah mungkin pemberontak gitu ya. Ya, kan setelah penjajahan Belanda itu ada pemberontakan di mana-mana di Indonesia. Tapi syukurlah kita nikmati sekarang ini. Kita kemana-mana bisa menikmati tol, bisa menikmati jembatan flyover, Anda bisa pergi belanja di mall. Ya kalau sudah selesai pandemi nanti PKM ya, bisa beli baju baru, itu nikmat semuanya, itu nikmat hasil perjuangan daripada pahlawan kita. Jadi marilah kita menghargai jasa pahlawan kita yang telah membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan ya. Nah, merdeka. Nah, seperti itu. Jadi sejarah singkatnya perjuangan bangsa Indonesia ini tidak bisa lepas dari gerakan pramuka, bahwa memang minggu yang lalu kalian belajar tentang gagasan Baden Powell sebagai bapak pandu dunia yang mempunyai ide yang sangat cemerlang, dan itu juga sampai di negeri Belanda, ya, sampai di negeri Belanda, karena Inggris kan itu berada di Belanda, asal mulanya Baden Powell itu kan lahirnya di Inggris. Jadi gagasan Baden Powell itu lahir juga
sampai di negeri Belanda. Nah, di sana didirikan namanya Pathfinder. Kemudian dari pemerintah Belanda itu juga berkenan memberikan peluang kepada Indonesia atau dari negeri Belanda sendiri itu yang pada saat zaman penjajahan itu Belanda masih berada di Indonesia itu juga perlu mendirikan semua organisasi namanya organisasi Pathfinder di Indonesia dengan nama NIPV atau Nederland Indische Pathfinder Vereniging atau bahasa Bugisnya Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Ya, itu. Jadi ini NIPV ini adalah kepanduan yang didirikan oleh Belanda di Indonesia. Kemudian dari pemimpin-pemimpin gerakan nasional kita, gerakan nasional pemuda seperti Haji Salim dan kawan-kawan semua itu membentuk juga organisasi nasional namanya organisasi kepanduan. Tujuannya itu membentuk manusia Indonesia yang baik dan menjadi kader pergerakan nasional. Karena pada saat itu kan kita belum bersatu, belum mengerti atau belum sadar akan sebuah persatuan. Ya, nah pemimpin nasional kita membentuk suatu organisasi kepanduan yang bertujuannya untuk membentuk manusia supaya menjadi gerakan-gerakan pergerakan nasional. Sehingga pada saat itu muncul bermacam-macam organisasi kepanduan, antara lain misalnya Javanse Pathfinder Organisasi itu di Java, di Jawa Timur, kemudian JJP, Jong Java Pathfinder, kemudian ada NIPIC, National Islamic Pathfinder, kemudian ada Serikat Islam Pathfinder, kemudian ada dari Hizbul Watan itu dari Tenaga Muhammadiyah. Itu lahir semua organisasi kepanduan ya, yang terpisah-pisah. Kemudian ini adalah gambar-gambar mereka, gambar-gambar zaman dahulu. Ini sebenarnya pada zaman dahulu, gerakan pramuka pada zaman dahulu begini pakaiannya. Ini pakaiannya dengan Baden Powell ya, pada saat itu. Kemudian ini adalah ketua Hizbul Watan pusat. Ini sekarang ini zaman dahulu, ini zaman sekarang. Hizbul Watan ya, dari organisasi kepanduan di Muhammadiyah. Jadi Pathfinder sebenarnya itu adalah pandu. Kemudian Belanda mencium bau yang tidak enak dari pembentukan kepanduan yang ada di Indonesia itu, sampai mereka membentuk kepanduan itu mereka membangun sebuah kesatuan dan persatuan. Ya, kalau sudah mereka bersatu kan kita bisa ke lapangan menghadapinya nanti. Jadi pemerintah Belanda melarang, tidak boleh ada istilah Pathfinder pada saat itu. Maka Ki Haji Salim sebagai tokoh pemuda pada saat itu menggunakan nama pandu atau kepanduan. Jadi kita tidak apa namanya. Kamu larang kami membentuk Pathfinder, kita bentuk kepanduan. Seperti itu ya, dan tentunya kan sama. Nah, ini pandu pakaian mereka penggalang ya, Badan Powell. Sudah bergabung di tengah-tengah anak-anak Boy Scout. Kemudian setelah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 itu kesadaran nasional di kalangan para pemuda dan kalangan remaja itu semakin meningkat. Kemudian pada tahun 1930 organisasi kepanduan itu bergabung menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia atau disebut dengan KBI. Organisasi tadi yang saya sebut di atas yang ada yang Java apa semua itu organisasi Java, di Sulawesi, ada di Hizbul Watan membentuk bergabung menjadi kepanduan di Indonesia menjadi namanya adalah KBI atau Kepanduan Bangsa Indonesia. Kemudian tahun 1991 terbentuk Persatuan Antar Pandu di Indonesia yang berubah menjadi BPPKI, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia pada tahun 1938. Ini sudah dalam bentukan ini sudah persatuan ini dari semua provinsi tahun 1938. Ini sejarah ininya foto pada saat Pathfinder itu pandu itu terbentuk ya tahun 1938. Ini upacaranya. Ya, kelihatan mereka berpakaian pandu gitu. Upacara. Kemudian lepas dari pendudukan Belanda, kita kan dijajah selanjutnya oleh Jepang 3,5 tahun. Pada waktu pendudukan Jepang itu
kepanduan yang sudah terbentuk tadi tahun 1998 itu dilarang adanya. Karena kenapa? Mereka sadar bahwa kalau ada kepanduan di Indonesia ini betul-betul semangat nasionalisme tanah air mereka itu bisa menjadi sebuah momok yang bisa menjadi bumerang bagi para penjajah. Ya, tetapi tokoh-tokoh PANU kita pada saat itu yang teman-temannya Ki Haji Salim itu masuk di Kaibondan, Senendan dan Peta. Ini adalah Jepang pada saat pendudukan Jepang di Indonesia itu kan mereka menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, sehingga seakan-akan mereka lah yang memberikan kemerdekaan kepada kita. Dibentuk dari organisasi pemuda Kaibondan, Senendan dan Peta Pembela Tanah Air. Tentara kecil-kecilan seperti itu, ya, yang alasan utamanya mereka Jepang itu supaya nanti pada saat mereka diserang oleh tentara sekutu mereka bisa memanfaatkan Kaibondan ini, Senendan dan Peta itu sebagai sebuah organisasi yang bisa membentengi mereka, dijadikan sebagai garis depan, ya, seperti prajurit ini dijadikan di garis depan seperti itu. Kemudian setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945 di Solo dibentuk Pandu Rakyat Indonesia, ya, sebagai salah satunya organisasi kepanduan yang ada di Indonesia. Kemudian 6 tahun kemudiannya, ya, 19 tahun kemudian, tahun 1991, kepanduan Indonesia itu terpecah-pecah menjadi 100 organisasi kepanduan yang terhimpun dalam 3 federasi. Terpecah lagi kita. Yang bernama Ikatan Pandu Indonesia, berdiri 13 September 1951, terus ada Persatuan Pandu Putri Indonesia 1994 dan PKPI, Persatuan Kepanduan Putri Indonesia. Ini yang organisasi kepanduan ini terpecah-pecah gitu. Dan setelah kemarin 28 Desember 1945 bersatu, sekarang terpecah lagi, ya, karena ada beberapa konflik di tanah air pada saat itu. Kemudian ini adalah foto saat Presiden Soekarno meresmikan Pandu Rakyat Indonesia. Ya. Kemudian menyadari kelemahan karena terlalu banyak federasi, 3 federasi pada saat itu, kemudian melebur menjadi satu, menjadi Persatuan Kepanduan Indonesia, ya, kembali bersatu setelah tadi bercerai-berai dengan berbagai kepentingan, sekarang sudah menjadi lagi suatu persatuan menjadi Perkindo atau Persatuan Kepanduan Indonesia. Kemudian sebenarnya yang membuat terjadi perpisahan seperti itu karena adanya rasa-rasa golongan yang tinggi begitu dibanding dengan organisasi yang lain. Nah, itu dimanfaatkan oleh komunis ya, agar menjadi gerakan pemuda seperti terdapat di negara komunis gitu. Tetapi itu tidak jadi, tidak terjadi, tidak keterusan dipergunakan oleh pihak komunis karena kekuatan Pancasila saat itu, Pancasila Perkindo menentang dengan bantuan Perdana Menteri Juanda, maka perjuangan menghasilkan Kepres 238 tahun 1961. Apa isi Kepresnya itu? Ini isi Kepresnya. Isi Kepres nomor 238 tahun 1991 menyatakan bahwa Gerakan Pramuka merupakan satu-satunya organisasi yang satu-satunya organisasi di Indonesia yang diperkenankan menjadi sebuah organisasi Gerakan Pramuka. Organisasi lain yang menyerupai dan sama sifatnya dengan Gerakan Pramuka itu dilarang keberadaannya. Dan ini menjadi patokan kita sampai sekarang 1991 ini. Nah, ini adalah Bapak Pandu Indonesia. Kalau ada bertanya siapa Bapak Pandu di Indonesia, itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kenapa Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono? Kita lihat profilnya. Ini adalah peranan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dalam Gerakan Pramuka. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional, juga sebagai Wakil Ketua 1 Majelis Pimpinan Nasional. Pada saat itu, Sri Sultan menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka hingga 4 periode. Jadi 4 periode itu Sri Sultan
memimpin sebagai ketua Kuartir Nasional itu betul-betul 4 tahun masa bakti 1961, 63, terus 63 ke 67, 67 ke 70 dan 70 sampai ke 74. Kenapa saya jadinya sebagai Bapak Pandu Indonesia. Terus beliau wafat itu pada minggu malam 2 Oktober 1988, meninggal dunia di George Washington University Medical Center di Amerika Serikat karena serangan jantung. Terus dimakamkan di pemakaman para Sultan Mataram di Imogiri, di Bantul, di Yogyakarta, ya, gitu. Provinsinya Sri Sultan Hamengkubuwono. Ya, sekian dan mungkin terima kasih. Salam Pramuka. Jadi itu mungkin materi tentang sejarah kepramukaan Indonesia dari zaman Belanda, terus kenapa dia bisa masuk ke Indonesia sampai sekarang ini. Ya. Tugas kita untuk kelas 10, tugas ketiga, buat rangkuman sejarah pramuka Indonesia. Tulis di buku catatan kalian, karena itu nanti catatannya diperiksa di akhir semester. Foto dan upload di Classroom. Seperti kemarin, tidak usah terlalu panjang. Cukup mungkin 10 baris atau 15 baris itu tentang sejarah kepramukaan. Kalian bisa buat rangkuman. Rangkuman itu tidak terlalu panjang, jadi hanya setengah dari buku, Kemudian jangan lupa yang belum like dan subscribe, silakan like dan subscribe karena itu akan kami data dan memang ada siswa yang belum subscribe dan mengirimkan screenshotnya, ya, dan itu sudah masuk di dalam daftar penilaian kami. Ya, semoga kalian bisa mengerjakan tugas ini dan ada 2 tugas yang kalian setor yaitu foto tugas dan screenshot YouTube tentang subscribe kalian di channel kita. Itu untuk kelas 10. Untuk kelas 11 dan 12 tugas kalian berbeda dengan kelas 10. Tugas kalian di kelas 11 ini adalah menulis di buku catatan kalian. Karena nanti juga catatannya akan diperiksa. Sama juga yang tugas-tugas kemarin, tugas pertama dan tugas kedua. Kalian tulis di buku catatan itu kalian tentang biografi Bapak Pandu Indonesia. Ternyata tadi saya tulis di 2 slide yang terakhir itu adalah biografi Bapak Pandu Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe channel kita. Jadi ada 2 tugas yang kalian store di Classroom. Yang pertama adalah foto. Tugas kalian menulis di buku catatan, terus screenshot subscribe-nya, kirim ke Classroom. Ya, oke. Seperti itu anak-anakku sekalian. Tugas kalian dan terpisah antara kelas 10 dan kelas 11, 12. Saya kira cukup anak-anakku sekalian untuk kita. Insya Allah minggu depan kita akan sambung lagi dengan materi yang lain ya tentang. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap sehat dan tetap segar di rumah selama masa pandemi. Salam Pramuka.